Baiklah, pada kesempatan di bulan Ramadan ini yang akan kita angkat dan yang akan kita bahas bersama dengan Pak Kiai Profesor J.M. Muslimin, MA PhD, adalah tentang tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan, di mana untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, akan kita berdiskusi dengan Bapak Kiai Profesor J.M. Muslimin. Pak Kiai. Baik. Nah, ini kan tadabbur Al-Quran nih Pak Kiai, tema kita pada hari yang kesekian ini. Oke. Apa sih arti tadabbur Al-Quran itu jika ia hanya menghasilkan rasa haru sesaat, tetapi tidak pernah nih menuntut perubahan gitu. Cara berpikir, cara memilih, cara hidup. Iya. Bagaimana Pak Kiai? Baik, jadi sebenarnya tadabbur itu sekarang ada istilah yang populer, sesuatu yang berdampak, itu yang dipentingkan. Jadi kalau kita merenungkan, memikirkan sesuatu kemudian berdampak, itu namanya tadabbur. Karena kalimat tadabbur itu sendiri sebenarnya dari kalimat dal, ba, ra, asalnya, yang arti kalimat itu adalah di belakang. Jadi, what is the following step? Itu sebenarnya yang penting. Apa step berikutnya, langkah berikutnya? What is the next? Nah, itu sebenarnya kalimat tadabbur itu berimplikasi kepada hal tersebut. Dan itu hakikat dari tadabbur. Lalu mengapa tadabbur yang sering kita pahami sebagai aktivitas personal yang sunyi, gitu ya, tetapi jarang dikaitkan dengan keberanian membaca realitas sosial melalui cahaya Al-Quran tadi? Iya. Inilah disinggung juga dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran amma ala qulubin aqfaluha. Itu maknanya adalah kita tidak bisa membuka tabir diri kita sendiri. Oleh karenanya kita mahjub. Kita sebenarnya tertutupi. Ya. Nah, apa yang menutupi kita? Ego kita. Sesuatu yang menyebabkan kita tertutupi. Maka terhijab kita sesungguhnya dengan hal-hal yang harusnya kita bisa buka itu, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang lebih otentik. Entah itu kebenaran, entah itu masa depan, entah itu refleksi tentang hal-hal yang harus kita koreksi untuk keberhasilan kita. Di situ letaknya. Kalau kita tidak bertadabbur atau tadabbur kita salah, maka kita tidak memiliki dampak dalam kaitan dengan apa yang kita lakukan. Gitu. Kalau demikian, tadabbur yang kita lakukan ini benar-benar membuka makna baru gitu Pak Kiai. Ya. Atau nih hanya mengulangi penafsiran lama yang terasa aman, familiar gitu. Apa memang seperti itu? Gitu. Padahal inti daripada tadabbur tadi kan seperti yang Pak Kiai katakan, ya, makna daripada kajian itu yang harus kita serapkan, gitu kan? Kira-kira kan begitu. Iya, betul, betul. Ya. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ya business as usual, kegiatan kita ya seperti lazimnya kegiatan, itu biasanya tidak ada lompatan. Nah, hidup kita terkadang memang terhambat, tidak ada lompatan. Karena sikap kita adalah business as usual. Sikap kita adalah rutinitas. Sikap kita adalah pola-pola yang mengulang-ulang. Nah, maka kita sebenarnya butuh lompatan-lompatan tertentu supaya sampai pada puncak segalanya. Entah itu karir, entah itu prestasi, ya, entah itu karya, ya, entah itu komitmen sosial kepada masyarakat, itu perlu lompatan-lompatan yang menyebabkan adanya terobosan. Nah, ini tadabbur sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu berdampak, maka kita harus rumuskan itu. Next step tadi yang kita sebut. Jadi kita tuh jangan merasa berada di zona nyaman terus-menerus gitu ya Pak, kira-kira ya. Betul. Lalu mengapa tadabbur itu sering diarahkan pada ayat-ayat yang menenangkan, sementara ayat-ayat yang menuntut koreksi diri dan struktur hidup cenderung itu dihindari, Pak? Nah, ini memang gitu tuh? memang kan carinya ayat-ayat yang menenangkan aja. Ya,
itu sebenarnya bagian dari yang tadi kita sebut. Inilah hijab yang menutupi kita. Oke. Ya, jadi kepribadian kita tidaklah dia tercerahkan karena kita sendiri membuat tabir yang tebal, ya, sehingga akhirnya kepribadian kita tidak mengalami pencerahan. Ya. Jadi penghalang-penghalang itu ya. Penghalang-penghalang itu adalah shadow yang kita buat itu sebenarnya, itu ya, tabir-tabir yang kita buat. Dan tadabbur harusnya bisa melakukan breakthrough, berarti merombak ini dengan istilah lain secara spiritual dikatakan sebagai mukasyafah. Mukasyafah itu mengalami kasf itu artinya kasful umum, itu berarti melakukan hal-hal atau membedah atau membuka hal-hal yang menjadikan tabir yang meresahkan kita. Nah, keresahan kita itu pada dasarnya kalau kita nggak membuka tabir yang meresahkan kita. Nah, tadabbur pada dasarnya mendorong untuk itu. Sehingga lagi-lagi kita harus mengatakan perbuatan kita, ibadah kita, komitmen kita untuk menjalankan kebaikan itu berdampak. Nah, bukan hanya sekedar berhenti pada komitmen, tapi aksi nyata. Ada efeknya lah gitu ya. Ada efeknya kira-kira Ya, yang betul, efek dalam betul. kebaikan lah gitu ya. Betul, betul. Lalu dengan demikian jika Ramadan itu berlalu dan tadabbur juga tidak meninggalkan kegelisahan moral apapun, apa sih yang sebenarnya kita telah baca selama ini? Yang kita baca Al-Quran itu selama ini. Karena nggak ngefek nih. Nggak ngefek. Itu apa sebenarnya? Apa, ya tadi pakai kan bilang ada hijab, kita ada penghalang gitu. Ya, kalau itu yang istilahnya menghalangi kita menjadi melihat, susah untuk melihat kemurnian ya, kesucian daripada Al-Quran itu, apakah memang orang yang bersangkutan yang tidak yang tidak secara ikhlas membaca Al-Quran itu sendiri itu Pak Kiai? Ya, jadi ada sesuatu yang membelenggu kita karena cara kita membaca cenderung seperti jampi-jampi dan mantra-mantra. Nah, itu masalahnya. Ini bagaimana caranya? Nah, iya kan? Itu problemnya. Maka kasyf tadi, ya, mukasyafah tadi yang mencerahkan tadi gagal untuk kita raih, ya. Menjadikan Al-Quran berdialog dengan kita juga tidak bisa kita lakukan. Justru kebalikannya, ada pasungan-pasungan tertentu yang kita buat dan yang masung itu celakanya adalah diri kita sendiri. Oke. Ya. Lalu, kalau dengan demikian ayat mana nih yang membuat saya ini ingin berhenti lama dan ayat mana yang justru ingin saya lewati dengan cepat tanpa berlama-lama di dalam membaca Al-Quran, di dalam mentadabburi Al-Quran? Ada nggak sih ini harus kita lalui, ini kita berlama-lama, ini sedang-sedang saja gitu terkait ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu? Atau semuanya memang harus kita berlama-lama dengan Al-Quran gitu, berkomunikasi secara intens dengan Al-Quran gitu? Dan terakhir itu yang tepat. Oke. Nah, biasanya sekali lagi manusia yang membaca Al-Quran tidak mau lama-lama. Kalau ternyata ayat itu menyinggung diri kita, mengoreksi diri kita, ya, maka kita berkeinginan supaya cepat-cepat kita lupakan. Nah, Padahal introspeksi itu kan? Introspeksi. Introspeksi harusnya. Harusnya introspeksi, ya kan? Harusnya introspeksi. Lima taquluna ma la taf'alun. Kita dikoreksi nih. Lo jangan no action talk only dong. Gitu NATO kan? ya. Nah, dikoreksi lah Al-Quran. Oke, Tapi oke. kita melupakan itu dan membacanya dengan ritme yang cepat, seolah-olah tidak ada pesan. Karena kegagalan kita untuk berdialog secara jujur tadi sebenarnya. Begitu. Apakah saya di sini berani membiarkan tadabbur menimbulkan kegelisahan? Atau saya selalu buru-buru di dalam menutupnya dengan kesimpulan-kesimpulan yang menenangkan itu? Jadi seolah memiliki persepsi sendiri, Pak Wali. Bukan ajaran murninya Al-Quran, tapi saya mempersepsikan bahwa saya dengan sebatas tadi membaca itu sudah selesai itu urusannya itu dengan Al-Quran. Gimana kira-kira kita memandangnya? Seharusnya sekarang kita harus berani mengatakan bahwa begitu kita banyak membacanya, justru itu menggelisahkan diri kita karena ada banyak jarak yang kita lakukan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Idealitas dengan realitas. Nah,
kegelisahan itu tahap awal untuk menuju kepada komitmen. Kegelisahan itu tahap pembuka untuk kemudian menuju kepada bagaimana kita merubah dan dengan aksi nyata. Itu yang terbaik sebenarnya. Ya, oke. Iya, iya. Atau mungkin begini bagi, ada ketebalan hati yang tidak terkikis itu dengan hanya sekali membaca, 2 kali membaca, 3 kali membaca Al-Quran itu sendiri. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan itu merasa sibuk gitu ya. Kalau misalnya Al-Quran itu harus dituntaskan, dikhatamkan, sementara dia merasa masih punya kegiatan-kegiatan lain yang mesti dia jalankan gitu Pak Kiai. Bagaimana kita jadi menilainya ini? letakkan membaca Al-Quran itu dalam list of priorities kita. Tapi lagi-lagi persoalan membaca jangan diartikan sekedar membaca. Nah, bagaimana kita mengartikan membaca ini yang penting. Ya, okay. Nah, oleh karena itu kalau kita meletakkannya dalam list of priorities kita, maka nanti bacaan kita itu akan menjadi berbunyi dia ya. Baik, sebagai sesuatu yang terinternalisasikan pada diri kita. Baik Pak Kiai, ini nampaknya sudah menjelang buka puasa nih Pak Kiai. Betul. Buka puasa. Jadi kita akhiri dulu nih. Banyak hal sebenarnya kita ingin kupas lebih lanjut tentang tadabbur Al-Quran. Baiklah, kita simpulkan tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sehingga momentum ini menjadi waktu terbaik untuk tidak hanya untuk memperbanyak tilawah, tetapi juga melakukan tadabbur, merenungi, memahami, dan menghayati ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabbur juga menjadikan interaksi dengan Al-Quran lebih dalam, sehingga bacaan tidak sekedar melintas di lisan, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Demikian, Bapak dan Ibu sekalian, diskusi kita dengan Bapak Kiai Haji Profesor J.M. Muslimin seputar topik Ramadan. Kiranya apa yang sudah kita bahas dan apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini memberikan pencerahan bagi kita semua tentang keutamaan Ramadan bagi umat muslim. Sebelum kami akhiri podcast 9 ini, kami senantiasa mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.